Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan apa kabar? Semoga sehat selalu dan baik-baik semua kabarnya. Tetap stay di rumah, kebanyakan seperti itu. Karena masih suasana yang memang tidak mendukung untuk kita bepergian kemana-mana juga ya. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi untuk membacakan zodiak kamu dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-10. Berarti kita ketemu dengan Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar? Tapi juga tidak menutup kemungkinan buat cross-watcher juga silakan aja untuk nonton video ini karena siapa tahu nanti jodohnya Capricorn adalah salah satunya adalah kamu gitu. Karena di tema kali ini saya kembali membacakan untuk jodohnya Capricorn itu siapa dengan judul jodoh yang cocok untuk Capricorn. Oke deh, teman-teman Capricorn silahkan merapat di sini, kita akan baca seperti biasa dan oh ya, ini video bersifat general sehingga tidak semuanya nanti bisa resonate ya. Dan untuk video ini juga bersifat timeless, jadi untuk bisa kamu tonton sepanjang masa, kapanpun kamu nonton, itu artinya masih berlaku. Oke, langsung aja untuk saya tarik energi. Dan teman-teman di sini tentunya nanti ini bersifat general ya, sekali lagi. Artinya kalau misalnya teman-teman kepengen melakukan private reading, berarti silakan kamu bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di deskripsi atau di video ini. Di kiri kanan atas ya, kiri kanan atas, kiri kanan atas. Langsung kita bacakan. Di sini sudah ketemu 3 kartu yang agak-agak sedikit ngeri juga nih. Tapi yang jelas nanti secara kombinasi saya akan membacakan berdasarkan energi yang saya tangkap, terus kemudian jodohnya untuk si siapa namanya Capricorn itu siapa. Oke, yang jelas saya tidak hanya membaca untuk masalah jodoh saja, tapi juga sekaligus nanti saya akan membacakan seputar rezeki, keuangan, atau karir juga ya. Karir, rezeki, dan keuangan. Kita akan bacakan semuanya. Atau apapun yang nanti ketangkep, saya akan baca juga, akan saya sampaikan gitu loh ya, supaya nanti hasil bacaan di video ini lengkap gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nanti tidak hanya soal perjodohan, tapi juga sekaligus sekaligus kita baca seputar karir, rezeki, dan keuangan. 5 kartu sudah keluar. Kamu boleh lihat kartunya masing-masing seperti apa. Ada 3 of Swords, ada 2 of Swords, ada Page of Cups, ada 3 of Cups, ada The Fool, Knight of Swords, kemudian ada Knight of Wands. Oke. Oke. Jodoh yang cocok untuk Capricorn. Jodoh yang cocok untuk Capricorn. Oke, sip ya. Banyak di antara teman-teman yang sedang mencari jodoh. Ada banyak teman-teman yang baru juga kehilangan. Oke, makanya di channel Damar Aji ini saya mencoba mengangkat berbagai macam tema, berbagai macam topik ya. Tentu sesuai dengan keadaan, situasi, dan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita ya. Jadi kita angkat tema-tema yang umum dan saya berharap itu menjadi bermanfaat buat teman-teman yang terutama yang sedang mengalami hal yang sama persis atau yang serupa. Oke, teman-teman, saya baca lagi sekali lagi, ada 3 of Swords, ada kemudian 2 of Swords, Page of Cups, ada 3 of Cups, ada The Fool, ada lagi Knight of Swords, ada Knight of Wands, Knight of Wands, ada juga Ace of Pentacles, The Devil, terus kemudian terakhir adalah Temperance. Oke, teman-teman, untuk Capricorn, untuk Capricorn kita akan melihat siapa saja jodoh yang sekiranya memang satu energi, satu frekuensi, dan secara perhitungan, secara numerologi dan astrologi itu cocok dengan Sagittarius ya. Oke, yang jelas banyak sekali beranggapan bahwa Capricorn itu adalah seseorang yang
kayak workaholic gitu ya, kalau kayak pekerja keras dan sebagainya, dan tidak berurusan dengan urusan cinta dan sebagainya. Salah ya. Setiap orang walaupun dia pekerja keras dan sebagainya, tapi emang sih ya, kalau misalnya dia pekerja keras gitu kan, suka banget dengan kerja, kesannya itu nggak suka dengan urusan-urusan cinta ya. Atau bahkan kadang-kadang tidak terkesan romantis ya, jauh dari romantis, padahal belum tentu juga kan. Walaupun begitu, Capricorn juga tetap dong apa sih ya istilahnya, dia mendapatkan cintanya, dia mendapatkan perlakuan yang romantis dan sebagainya. Dan yang jelas saya akan membacakan satu persatu nih. Yang pertama kita lihat jodoh yang cocok untuk Capricorn adalah Scorpio. Nah, itu yang pertama. Scorpio bisa dibilang cocok dengan Capricorn ya. Dan ketika dia menjalin hubungan, tentu akan mendapatkan segala sesuatu yang baik buat mereka. Mereka tidak hanya menjalin hubungan yang kuat, tapi juga solid ya. Tapi juga penuh ambisi, gairahnya juga bagus. Ya, keduanya itu sama-sama, yaitu tadi pekerja keras, sama-sama workaholic gitu. Jadi mereka saling saling bisa memahami satu sama lain, terutama adalah di masalah kekeluargaan gitu kan, di masalah hubungan secara pribadi dia sangat-sangat bisa saling menghargai. Nah, antara Capricorn dan Sagittarius itu percaya bahwa suatu hubungan harus dilandasi dengan kepercayaan, dan mereka bisa lakukan itu semua. Yang jelas mereka berdua sama-sama bisa berkomitmen dengan tujuan-tujuan atau dasar-dasar yang memang didasari dengan komitmen yang serius, komitmen yang bagus untuk menuju ke jenjang kehidupan yang selanjutnya. Yang kedua, sebelum saya baca semuanya nanti secara mendetail, saya akan baca sekilas dulu. Jadi intinya saya baca jodohnya dulu siapa untuk Capricorn. Pertama tadi sudah kita lihat ada Scorpio, dan yang kedua adalah Taurus ya. Yang kedua Taurus. Mereka berdua, Taurus dengan Capricorn, adalah memiliki sama-sama elemennya adalah tanah. Taurus memiliki pandangan yang mirip dengan apa yang diinginkan oleh Capricorn gitu loh dalam suatu hubungan. Jadi mereka tuh kayak pas banget, cocok banget. Nah, tidak hanya di kenyamanan aja, tapi secara spiritual juga mereka merasakan kenyamanan yang bagus, sama-sama merasakan bahwa bahwa apa yang mereka inginkan masing-masing itu bisa didapatkan gitu. Jadi itu gambarannya seperti itu. Nah, keduanya itu akan memiliki hubungan yang bisa dibilang kuat, langgeng, karena sama-sama kepengen berbagi komitmen dalam sebuah hubungan, dan itu adalah komitmen yang serius. Nah, teman-teman, keduanya ini bisa dibilang akan menemukan banyak hal untuk dikagumi satu sama lain, dan mereka sama-sama mengagumi sebuah perasaan-perasaan yang memang didasari dengan cinta gitu loh. Yaitu gambaran aja. Tapi yang jelas secara energi mereka berdua cocok gitu ya. Nah, sekarang masuk yang ketiga nih. Kira-kira Capricorn cocok dengan siapa lagi? Oke, betul. Capricorn adalah cocok dengan Virgo, karena Virgo juga sama-sama memiliki elemen tanah seperti Capricorn. Nah, jadi keduanya itu sama-sama elemen tanah. Jadi mereka tuh bisa menjadi pasangan yang cocok dan kuat gitu loh, teman-teman. Keduanya itu sama-sama pekerja keras tadi, suka bekerja keras gitu. Kalau udah kerja tuh yang kadang-kadang udah nggak inget waktu gitu. Tapi mereka punya komitmen yang cukup bagus untuk menuju keberhasilan mereka. Nah, pasangan Capricorn dan Virgo ini juga memiliki kedewasaan yang cukup bagus di antara mereka. Ya, sama-sama bisa mengerti, sama-sama bisa mengalah. Kedewasaan mereka tuh cukup bagus. Nah, dan ini bisa dikatakan sebagai pertanda yang baik, karena mereka akan sukses dalam situasi apapun ketika mereka melakukannya secara bersama-sama. Nah, ditambah lagi, mereka tuh membuat satu sama lain itu bisa sering merasa aman, sehingga hubungan mereka bisa cenderung stabil, ya. Dan itu bagus, patut dicontoh. Yang keempat sekarang, teman-teman, Capricorn cocok dengan Cancer, ya. Nah, perbedaan rupanya tidak dapat menghalangi atau tidak bisa diganggu-gugat gitu kan, bahwa Capricorn dan Cancer bisa saling cocok.
Karena karakter Cancer itu orangnya apa ya, terlalu sensitif gitu loh, sensitif banget. Dan dia dianggap tidak cocok dengan Capricorn karena ya Capricorn itu dianggap praktikal banget gitu kan. Dan sebaliknya atau kebalikannya dari si Cancer gitu loh. Tapi masing-masing yang jelas justru kepengen mengimbangi kelemahan satu sama lain untuk kemudian ditutup kelemahannya dari mereka masing-masing. Dan yang bisa menyatukan keduanya adalah keinginan mereka yang sangat kuat untuk membentuk atau membangun sebuah keluarga. Pasangan Capricorn dan Cancer ini juga memiliki kualitas untuk apa ya, istilahnya saling menghargai, saling menghormati, sehingga mereka berdua bisa menjadi sebuah keluarga atau hubungan mereka bisa langgeng gitu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Aries ya. Aries, ada banyak orang yang nggak menyangka bahwa Aries itu ternyata cocok juga dengan Capricorn, karena Aries itu dapat apa ya, mendorong Capricorn untuk lebih optimis, untuk lebih yakin, untuk lebih produktif dan sebagainya. Karena mungkin apa ya, di hubungan mereka itu bakalan ada tantangan juga, ada tantangan. Kenapa? Mengingat bahwa di kehidupan sekarang itu kan memang antara suami istri atau laki-laki dan perempuan itu memang benar-benar harus saling bahu-membahu banget. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, teman-teman nggak usah kelamaan. Saya akan membaca ke kartu. Kalau tadi kan kombinasi secara umum perjodohannya ke Sagittarius dengan A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang saya akan membacakan untuk Capricorn dan tentu dengan jodohnya atau pasangannya. Capricorn di sini saya melihat atau merasakan bahwa kamu untuk melangkah lagi itu sepertinya butuh pertimbangan yang cukup matang. Karena apa? Karena di sini saya melihat ada situasi dan kondisi, ini energinya mungkin sudah kamu tangkap, atau bahkan ini sudah terjadi di masa lalu kamu, bahwa kamu punya masa lalu yang kurang bagus sehingga kamu memiliki semacam apa namanya, kekhawatiran, ketakutan untuk melangkah ke hubungan yang baru. Tetapi di sini teman-teman, bahwa untuk masalah-masalah lain nanti kan saya akan membaca secara menyeluruh ya, tidak hanya hubungan masalah cinta saja, tapi saya juga membaca secara karir, pekerjaan atau keuangan juga, rezeki dan keuangan. Nah teman-teman, di sini sedikit masih hubungan masih seputar hubungan Capricorn gitu kan. Yang jelas Capricorn pernah mengalami rasa sakit hati yang sangat luar biasa, dan pernah berada dalam kondisi yang katakanlah menarik diri, yang kemudian membuat kamu itu sangat berhati-hati sekali. Karena bagaimanapun ada sisa-sisa dari trauma, sisa-sisa dari masa lalu kamu yang sampai sekarang belum bisa betul-betul rilis gitu loh. Tapi it's okay, itu bisa dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan. Tapi harus segera juga sih kalau saya pikir. Karena apa? Itu berhubungan juga dengan rezeki. Kalau rezeki kamu main bagus, otomatis ada banyak hal yang harus diperbaiki. Itu sebabnya saya juga punya program yang memang berhubungan dengan pembersihan energi dan aura. Nanti berhubungan juga dengan sumbatan-sumbatan yang ada, atau sumbatan-sumbatan energi yang pada akhirnya menyumbat rezeki, jodoh, dan hal-hal baik lainnya menjadi kayak semacam belum diturunkan sama Tuhan. Gitu loh. Oke, teman-teman, secara karir di sini saya melihatnya Capricorn bagus ya, stabil, tapi dia bagus dan dia akan mencapai sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Jadi ada semacam celebration, ada semacam perayaan, ada semacam syukuran yang dilakukan dalam waktu dekat ya, mungkin 3 sampai 5 bulan ke depan. Di sini ada celebration, ada perayaan, ada rasa syukur, kegembiraan yang mereka dapatkan. Artinya secara karir atau secara bisnis keuangan kamu itu bagus, dan secara rezeki juga cukup bagus. Cuman begini teman-teman, karena ada beberapa energi yang saya tangkap di sini terkait dengan energi di masa-masa pandemi seperti ini, memang sih ruang gerak kita itu ibarat kata terbatas. Sehingga untuk melakukan berbagai macam usaha bisnis atau apapun yang membutuhkan aktivitas tinggi, otomatis jadinya agak terganggu, terhalang dan sebagainya. Oke. Nah, di sini saya melihatnya ada sesuatu yang dirayakan, ada sesuatu yang kamu dapatkan gitu loh, di 3 bulan sampai ke 5 bulan ke depan.
Tetapi yang jelas begini, kalau kita kaitkan dengan masalah masa lalu, trauma, atau kebingungan yang sekarang dihadapi, tentunya kamu harus belajar mulai untuk melakukan ide-ide kreativitas kamu. Kamu harus keluar dari lingkaran itu agar kamu tidak terpuruk di situ terus. Tetapi secara tadi kan saya bilang ada perayaan, ada syukuran. Itu artinya berarti kamu mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu seperti yang sudah kamu inginkan. Nah, teman-teman, kalau boleh saya katakan secara finansial memang di sini dia butuh kerja keras, ekstra kerja keras untuk ngedapetin sesuatu yang lebih. Meskipun di kantor kamu sepertinya ada gangguan-gangguan tertentu. Di rumah juga sepertinya ada gangguan-gangguan atau sisa-sisa dari gangguan-gangguan tertentu. Sehingga di sini kaitannya dengan kerejekian segala macam memang harus dirilis, harus dibersihkan, harus dibenerin, setting lagi gitu kan, supaya nanti kerja keras kamu itu berbanding lurus dengan hasil yang kamu peroleh. Karena situasi sekarang ini kan memang menuntut kita untuk kreatif ya teman-teman. Jadi tidak melakukan hal-hal yang sifatnya konvensional, tapi kita melakukan sesuatu yang memang berbeda daripada sebelumnya. Nah, di situ sebetulnya ada semacam energi dan saran dari semua kartu di sini atau beberapa kartu, terutama di kartu ke-8 ini, bahwa bekerja keras, rutin, kemudian aktif, itu akan membuahkan hasil yang istilahnya hasil yang sepadan dengan usaha dan perjuangan kamu. Nah, teman-teman, berkaitan dengan rezeki ya, sekali lagi untuk Capricorn bersama pasangannya, secara umum so far cukup bagus, meskipun nanti ada semacam kerja keras, ekstra keras ya, agar kamu bisa menghasilkan atau mencapai sesuatu yang kamu inginkan gitu. Jadi secara karir kamu bisa dibilang cukup bagus, tetapi juga ada hambatan-hambatan yang menyelip ya, yang terselip di dalamnya. Jadi jangan sampai kamu lengah, jangan sampai kamu santai-santai, karena di sini di Devil ini menggambarkan bahwa situasi dan kondisi kamu sejauh ini bisa lancar, tapi ada gangguan-gangguan yang tidak terduga. Ya, itu yang harus kamu antisipasi. Bagaimana caranya antisipasi? Ya tentunya kamu harus banyak-banyak komunikasi dong dengan pasangan kamu, banyak komunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Yang penting selama kamu melakukan hal-hal baik, pikiran baik, perasaan baik, hati kamu baik, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Tapi secara umum finansial kamu bagus, meskipun butuh perjuangan-perjuangan yang cukup keras gitu kan. Yang jelas di sini ada orang berkuda dua-duanya, ini menunjukkan bahwa kamu harus memacu kehidupan kamu dengan jauh lebih maksimal lagi. Karena yang jelas lupakan, rilis masa lalu yang menyakitkan dan sebagainya, jangan terlalu dibawa ke sini. Itu buat pesan buat Capricorn ya. Karena nanti akan mempengaruhi juga hubungan kamu dengan pasangan kamu. Entah nanti jadi timbul keributan, entah nanti jadi timbul hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu kan. Yang jelas kamu harus banyak komunikasi yang sifatnya menjadi landasan utama untuk kamu menjalin hubungan yang positif, sehat dan baik gitu teman-teman. Kartu Devil ini sebenarnya hanya semacam warning bahwa apapun yang kamu lakukan, bisnis apapun yang kamu kerjakan, tetap ada hal yang harus kamu waspadai. Tetapi memang teman-teman, di The Devil ini ada semacam pertanda bahwa ada gangguan-gangguan yang mungkin akan menyertai. Tetapi itu tadi saya katakan bahwa gangguan itu menjadi tidak akan berarti apa-apa kalau kamu sama-sama kompak, sama-sama selaras, sama-sama saling percaya dan memang benar-benar keterbukaannya ada gitu loh. Teman-teman, nggak banyak yang bisa saya bacakan di sini, tapi yang jelas secara umum finansial atau karir bagus, dan keuangan nanti ke depan juga semakin baik ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, ini bersifat general, jadi tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas. Maka buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau private reading bersama saya, silahkan aja untuk menghubungi ke nomor yang tertera, WA langsung aja ke saya, atau di deskripsi juga ada ya, silahkan. Oke teman-teman, kalau kamu suka silahkan di like, comment, dan juga subscribe
Jangan lupa juga untuk tetap sehat, bahagia. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.